Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Kami dari STAI ingin mewawancarai tentang proyek kami yang diberikan ke pasaran internasional, Pak. Mulai perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil Sali. Nama saya Pramudia Ramadan. Dan ini teman saya dan Izal Ibrizi. Boleh perkenalkan, Kak? Ya, saya Citra Lansari dengan rekan saya Dita Damayanti. Kalau boleh tahu, kakak di posisi yang bagiannya? Kalau saya di finance, Di finance. Kalau kakaknya? di customer service. Customer service. Boleh jelasin latar belakang perusahaan ini dulu, Kak? Latar belakangnya, perusahaan kami ini PT Patria Sarana Perkasa Transport. Didirikannya pada tahun 2010, namun sebelumnya itu namanya CV. Terus kita ganti nama jadi PT pada tahun 2015. Pengirimannya kita dari Sabang sampai Merauke, jenis-jenis barangnya ada dari alat berat, kosmetik, material proyek, biji plastik, kadang bahan makanan yang bukan makanan jadi ya, kayak bahan-bahannya gitu, kayak tepung, ya bahan-bahan olahannya. Kita kantor utamanya ada di Bekasi, di sini kantor cabangnya ada di Kalimantan Barat sama Kalimantan Timur, Pontianak dan Samarinda. Total karyawan perlu Pak? Oh iya, perlu. Total karyawan itu berapa kira-kira? Karyawannya ada 44 karyawan. 24 karyawan. Iya, Ini yang ada di sini aja, Pak, yang ada udah di gabung. Itu kalau boleh tahu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk office dari jam 9 sampai jam 5, kalau operasionalnya dari jam 8 sampai jam 6. Ini kan barangnya kayak pengiriman gitu, Kak, ya. Di sini cara menangani keluhan klien besar yang barang rusak atau terlambat agar mereka tetap setia menggunakan jasa ekspedisi ini, Kak. Dibantu sama Kak Dita ya, soalnya Kak Dita nih bagian customer service nih, biasa ngelayanin. Keluhannya ya untuk kedepannya. Kalau kita sih sebenarnya sih sangat meminimalisir agar tidak terjadi seperti itu. Andai pun terjadi, kita akan bertanggung jawab sepenuhnya seperti itu, agar kedepannya tetap berjalan lagi, tetap mau kirim ke PSP seperti itu. Kalau untuk lead time dari waktu ya, itu kita udah berikan dulu sebelum kirim barang, kita udah informasikan bahwa lead time-nya misal seandainya 4 hari sampai dengan 5 hari sampai ke lokasi seperti itu. Terus kita semua pengiriman ini udah diasuransiin. Jadi mau ada kiriman klaim kecil atau besarnya, kita pasti tanggung jawab, dilihat dari letak kesalahannya di mana. Karena kita tuh serah terima ngasih waktu 1 kali 24 jam. Lebih dari itu ada klaim udah bukan wewenang kita lagi. Kayak waktu serah terima kan kita anterin barang nih ke penerima. Pas di penerima itu kita cek semuanya, kualitas barangnya, kondisi barangnya, packingannya, surat-surat yang juga. Kalau semuanya udah oke, baru kita melakukan serah terima dengan ditandatangani dokumennya. Jadi kalau dokumen udah ditandatangani itu tandanya barangnya udah oke nih, nggak ada yang kerusakan. Tapi kalau misalnya klaimnya itu terjadi udah 1 minggu serah terima baru ngeklaim ke kita, itu biasanya kita udah nggak bertanggung jawab karena udah melewati batas yang kita masih tahu. Tapi kalau misalnya di jalan itu amit-amit ada kecelakaan itu, berarti dihindarnya klaimnya pakai asuransi gitu, Kak? Iya, kita pakai asuransi. Biasanya barang-barang di sini tuh kan kita dapetnya dari pabrik besar ya. Mereka udah mengasuransikan barangnya juga, kita juga asuransi, jadi double cover. Nanti mana asuransi yang bisa cover lebih, itu yang biasa kita jalani. Tapi sejauh ini aman sih ya kita. Aman ya? Iya, setahun sekali aja belum tentu ada klaim. Karena memang safety-nya tuh udah harus dari proses semua tuh udah benar-benar harus safety semua, jangan sampai ada lecet, ada kerusakan. Makanya barangnya kita packing, ada yang packing kayu, jaga supaya nggak lecet. Jadi kita benar-benar utamain service banget. Nah, kalau dari kualitas penjualannya itu gimana sih cara membedakan sales yang cuma bisa jualan ada harga murah dengan penjualan yang memang punya solusi buat masalah logistik klien? Apa ciri-ciri yang Anda cari kayak gitu? Kita mau jawab kalau menurut saya sales itu kan ya ada yang bisa jual atau dia tuh tahu kebutuhannya gitu kan maksudnya. Yang pasti dari si salesnya ini harus punya pengetahuan
pengetahuan yang mendalam tentang pengiriman, tentang ekspedisi. Jadi pas dia dapat customer itu, customernya menceritakan lagi cari barang, cari mobil gitu, mau kirim misalnya traktor alat berat. Kalau si salesnya ini dia punya pengetahuan dengan disebutkan unitnya aja, misalnya traktornya traktor MF atau jenis apa, Ferguson, dia udah tahu nih, oh berarti dikirimnya dengan armada yang apa. Jadi udah di luar kepala tuh, dia udah bisa langsung kasih solusi ke si klien. Tapi kalau salesnya yang hanya bisa jualan, dia biasa template tuh. Iya, dia taunya kayak, oh barang alat berat dikirimnya pakai mobil tronton, padahal nggak semua alat berat bisa ditronton kayak gitu. Ada jalur udaranya juga ya? Ada, kita ada darat sama Laut juga laut. Kalau udara jarang sih, Udara jarang. jarang. Kalau untuk masalah pelatihannya itu, kalau boleh tahu, disuruh bikin pelatihannya itu singkat buat kurir atau tugas di depan kantor. Hal apa yang paling penting diajarkan supaya mereka nggak cuma kirim barang, tapi juga bisa bantu jualan ke pelanggan gitu. Biar dia bisa, apa tadi pertanyaannya, biar bukan Kayak cuma kirim barang bukan cuma doang kirim ya. barang. tapi juga bisa buat bantu penjualan ke pelanggan gitu. Oh ya, itu tadi sih, dia harus punya knowledge ya, harus punya pengetahuan yang tentang dunia ekspedisi. Jadi pada saat kita ketemu klien, dia udah tahu nih kliennya butuhinnya apa. Misalnya kliennya itu konstruksi kayak PT Wika, dia yang apa, kiriman barang itu kayak material jembatan, material proyek. Nah si sales ini tuh jadinya tahu, oh berarti kebutuhan yang harus kita siapin sebagai ekspedisi apa nih dari armada yang bisa mengangkut jenis barang-barang mereka.